Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasar Zulfa. Saya dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh keterampilan mendengarkan terhadap kemampuan berbicara. Melihat dari latar belakangnya, keterampilan dalam mendengarkan dapat meningkatkan berbagai bidang kehidupan seperti kemampuan kita untuk membangun hubungan, menghindari konflik, mengelola tim, membujuk orang lain, membesarkan anak-anak, dan sebagainya. Hal-hal tersebut bersinggungan dengan sebagaimana kemampuan kita dalam berbicara. Masalah yang paling sederhana dan sering muncul dalam berkomunikasi adalah akibat dari kurangnya keterampilan mendengar. Nah, mengapa sih hal ini sangat berpengaruh? Maka dari itu, aku akan menjelaskan lebih kurangnya secara rinci. Dan pertama-tama, aku akan menjelaskan apa sih berbicara itu. Oke, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran dan gagasan, dan perasaan. Berbicara bukan hanya dari pengucapan bunyi saja, tetapi seluruh tubuh kita seperti gerakan atau ekspresi juga dapat dikatakan sebagai hal yang berbicara. Nah, yang pasti, tujuan dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, supaya si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Nah, jadi berbicara merupakan suatu alat yang sangat penting bagi kontrol sosial kita. Karena berbicara tidak hanya sekedar pengucapan bunyi atau kata-kata, melainkan suatu alat untuk mengomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Nah, selanjutnya adalah mendengarkan. Nah, mendengarkan merupakan suatu proses fisiologis sementara yang menyangkut penerimaan rangsangan. Pengertian menerima di sini menegaskan bahwa seseorang dalam aktivitas mendengarkan itu berarti menyerap rangsangan yang diterima, lalu kemudian memprosesnya dengan cara tertentu. Nah, di mana dalam kita mendengarkan seseorang, di situ terdapat proses yang namanya berpikir dan menganalisis, seperti menganalisis simbol, kenyataan, hingga situasi. Jadi, terdapat 5 proses dalam mendengarkan, dan ini yang harus kita lakukan, yaitu pertama adalah fokus terhadap pembicara, yaitu dengan mengabaikan suatu suara-suara atau hal lain seperti suara TV, suara kendaraan, HP, dan sebagainya. Jadi, kita benar-benar harus fokus kepada seseorang yang berbicara. Dengan kita, dengan fokus, maka pembicara akan merasa dihargai saat berbicara. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah menginterpretasikan, di mana berkaitan dengan memberikan makna dari apa yang ada di setiap kalimat atau kata-kata yang didengarkan. Misalnya, dari ekspresi wajah, nada, dan intonasi suara, hingga memahami apa yang menjadi latar belakang ia berbicara. Yang keempat adalah menilai. Jadi, setelah kita fokus nih apa yang dibicarakan, memahami, dan menafsirkan, maka selanjutnya ialah menilai, di mana kita mengevaluasi kekurangan atau kelebihan apa yang disampaikan oleh pembicara, atau dengan kata lain, menyimpulkan. Lalu yang kelima adalah memberikan respon. Nah, dalam tahap ini terjadilah proses kita sebagai pendengar harus berbicara dengan memberikan tanggapan. Disinilah pentingnya harus mendengarkan secara aktif. Nah, mendengarkan secara aktif itu penting dan patut kita contoh karena dapat memperlihatkan kesan kepada pembicara atau pengirim pesan bahwa lawan bicaranya benar-benar terlibat dalam komunikasi tersebut. Sebaiknya, jika kita mendengarkan sebaliknya, jika kita mendengarkan secara pasif, maka komunikasi yang terjadi hanya ada satu arah.
dan menimbulkan kecenderungan terhadap kekacauan dan konflik. Selanjutnya adalah di sini aku akan menjelaskan nih ada beberapa cara agar meningkatkan kemampuan mendengarkan untuk menghasilkan suatu komunikasi yang baik. Yaitu pertama adalah senyum dan mengangguk. Tersenyum dapat menunjukkan bahwa kita setuju dengan pesan pembicara. Jika kita menggabungkan ini dengan anggukan, maka orang yang berbicara akan merasa bahwa oh, dia memperhatikan pesan kita. Seperti itu. Tentunya, senyum dan mengangguk tidak selalu tepat, seperti saat mendengarkan berita buruk atau sedang ditegur. Yang kita lakukan hanyalah cukup dengan mengatakan "saya paham" atau "saya mengerti". Kata-kata ini tepat untuk merespon saat situasi tersebut. Kedua adalah melakukan kontak mata. Melakukan kontak mata dengan orang lain menunjukkan bahwa kita mendengarkan dan mencoba untuk memahami topik apa yang sedang dibicarakan. Namun, jangan sampai cara kita melakukan kontak mata terlalu tegas atau terkesan mengintimidasi ya. Jadi, lakukan saja kontak mata dengan sesekali. Yang ketiga adalah meniru bahasa tubuh pembicara atau mirroring. Jadi, mirroring adalah tindakan meniru ekspresi wajah pembicara. Hal itu sering digunakan untuk menunjukkan simpati dan persetujuan terhadap pesan mereka. Misal, seorang teman kita baru saja diterima untuk bekerja, dan dia akan menyampaikan berita kepada kita dengan ekspresi gembira di wajahnya. Maka dari itu, kita pun menyampaikan ekspresi yang gembira juga, namun jangan memberikan ekspresi kegembiraan yang lebih ya daripada mereka alias berlebihan. Yang keempat adalah berlatih empati. Jadi, tempatkan diri kita pada posisi orang itu dan rasakan saat mereka bicara dengan kita, dengan bayangkan diri kita dalam situasi mereka. Kelima adalah umpan balik atau penguatan positif. Nah, pasti dalam percakapan ini kan akan panjang nih dan akan terasa berat sebelah tanpa umpan balik positif dari pendengar. Jika kita mendengarkan cerita panjang, maka gunakan sinyal verbal seperti "oh, oke, saya mengerti". Nah, sinyal itu dapat mengkonfirmasikan bahwa kita masih mengikuti ceritanya. Lalu keenam adalah jangan mengganggu. Seperti menginterupsi orang yang sedang berbicara. Hal itu dapat membatasi kita menyerap informasi yang disampaikan kepada kita. Jangan menyelesaikan kalimat orang lain, bahkan kita pikir kita tahu apa yang akan mereka katakan. Simpan saja pertanyaan dan argumen balik kita untuk nanti, hingga sang pembicara selesai menyampaikan informasi. Lalu, yang ketujuh adalah arahkan ulang percakapan jika topiknya tidak aktif. Jadi, kita kalau berbicara sering keluar dari percakapan atau topik yang sedang kita bicarakan. Bahkan, kita sering membahas 3 topik tanpa harus menyelesaikan salah satu dari topik. Dalam hal ini, kita harus mengarahkan pembicaraan kembali ke topik semula. Gitu. Dan yang terakhir adalah ingat detail kecil. Nah, inilah kenapa kita harus fokus saat mendengarkan seseorang yang sedang berbicara. Karena agar kita mengingat poin-poin penting dari suatu percakapan. Hal itu membantu kita bergiliran untuk berbicara. Jika kita mengerti apa yang mereka katakan, mengulangi detail kisah dan meringkas poin mereka, maka akan menunjukkan bahwa kita memahami dan memperhatikan mereka. Jadi, kesimpulannya adalah saat proses mendengarkan, kita harus fokus, memahami, menginterpretasikan, menilai, dan memberikan respon. Saat memberikan respon, inilah kita saatnya akan berbicara. Maka dari itu, keterampilan mendengarkan secara baik akan berpengaruh saat kita berbicara. Mendengarkan secara baik sangat penting agar tidak salah paham. Dengan kata lain,
Jika menghargai lawan bicara, maka kita pun akan dihargai, sehingga dapat menimbulkan komunikasi yang efektif dan saling memberikan umpan balik satu kepada lainnya dengan baik. Oke, segini aja pembicaraan dari materi ini. Terima kasih untuk mendengarkan. Sekian dari aku dan sampai jumpa kembali.